Awalnya aku pikir, menikah dengan pria yang pernah gagal berumah tangga akan membuatnya lebih dewasa, lebih tahu cara menjaga. Ternyata, aku salah. Aku dinikahi oleh pria baik, mapan, dan sabar. Tapi setelah akad, baru aku tahu, mantan istrinya masih tinggal di rumah yang sama. Katanya hanya sementara, katanya hanya numpang. Tapi dari hari ke hari, wanita itu mengatur semuanya. Dapur, kamar, bahkan jadwal suamiku. Dan perlahan, aku pun disingkirkan. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan sikap yang membuatku merasa. Aku tamu di rumah suamiku sendiri. Halo Bunda, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, diberi rezeki yang berkah, dan hati yang kuat menghadapi ujian hidup. Jangan lupa ya Bunda, klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya nggak ketinggalan cerita-cerita penuh pelajaran dan makna hidup lainnya. Namaku Rania. Usiaku 27 tahun. Aku berhijab, sederhana, dan tak pernah bermimpi berlebihan dalam hidup. Yang aku inginkan cuma satu, rumah tangga yang tenang, suami yang bisa ku percaya, dan keluarga yang bisa ku cintai. Doaku akhirnya terkabul, atau setidaknya, begitu kukira. Aku dinikahi oleh Arman, duda 34 tahun. Ia dikenal baik, sopan, dan sangat menghormati wanita. Saat ta'aruf, ia bicara lembut dan terbuka. Ia bilang, pernikahan sebelumnya gagal karena tidak cocok. Tanpa menyalahkan siapapun, aku terharu, dan aku menerima lamaran itu dengan harapan besar. Hari pernikahan kami sederhana tapi hangat. Hanya keluarga dekat. Arman menggenggam tanganku dan berkata, "Aku ingin memulai hidup baru. Dan kamu orang yang paling tepat." Aku menangis pelan. Setelah doa panjang, aku akhirnya merasa dilihat, dicintai. Malamnya, kami tidak langsung pergi ke hotel atau bulan madu. Arman bilang, ingin aku langsung dikenalkan ke rumah yang akan kutinggali. Rumah ini sudah lama kosong sejak perceraian itu, katanya. Tapi kamu akan buat rumah ini hidup lagi. Aku mengangguk. Bahagia. Tapi saat mobil berhenti di depan rumah besar 2 lantai itu, aku melihat satu hal yang membuatku kaget. Lampunya menyala, dan pintu pagarnya dibuka dari dalam oleh seorang wanita. Wanita itu berumur sekitar 30-an. Wajahnya tenang. Ia mengenakan daster panjang dan jilbab instan. Dan yang membuatku tercekat, dia tak terkejut sama sekali melihat kami. Bahkan tersenyum. Akhirnya kalian datang juga. Aku menoleh ke Arman. Tapi wajahnya tetap tenang. Seolah ini semua biasa saja. Rania, katanya. Ini Rani. Dia, mantan istriku. Untuk sementara, dia masih tinggal di sini. Tapi tenang, dia gak akan ganggu kita. Hatiku langsung berdesir aneh. Hari pertama jadi istri, aku harus satu rumah dengan wanita yang dulu mengisi tempatku. Aku mencoba tetap tersenyum, berpikir positif. Tapi malam itu, aku tak bisa tidur. Dan dalam hati, aku berbisik. Kenapa semuanya terasa dimulai dengan kebohongan yang dibungkus kata sementara? Pagi pertama setelah pernikahan, aku bangun lebih pagi karena ingin menyiapkan sarapan untuk suamiku. Aku tahu, ini memang hal kecil. Tapi, aku ingin memulai semuanya dengan cinta. Dengan niat tulus seorang istri. Aku keluar kamar perlahan. Rumah itu besar, dan langkah kakiku terdengar jelas menyusuri lantai marmer. Sampai akhirnya aku tiba di dapur. Dan di sana, sudah ada dia, Rani. Ia sudah berpakaian rapi, dengan apron bunga dan hijab lilit kasual. Di atas meja, sudah tersusun piring-piring, nasi uduk, irisan telur dadar, sambal kacang, dan teh panas. Oh, Rania, kamu belum biasa bangun sepagi ini, ya? Ucapnya sambil tersenyum. Aku tercekat, bingung harus jawab apa. Aku biasa masak pagi karena Arman suka makan berat. Sudah kebiasaan waktu dulu. Waktu dulu, kata itu menampar pelan. Aku berdiri canggung di pintu.
ingin menawarkan bantuan, tapi semua sudah rapi. Rani mengambil gelas, menuangkan teh, dan meletakkannya di meja makan. Sambil tetap bicara, "Aku tahu kamu istri barunya, tapi aku udah lama di rumah ini. Jadi, biar aku bantu dulu ya urusan dapur. Kamu kan masih adaptasi." Adaptasi, itu kata kedua yang menampar. Beberapa menit kemudian, Arman turun dari kamar dengan wajah cerah. "Wah, lengkap banget. Siapa yang masak?" "Aku dong," jawab Rani ringan. Arman hanya tertawa kecil. Lalu duduk. Aku berdiri di pojok meja, bingung mau duduk di mana. Sampai akhirnya Rani berkata, "Rania, duduk aja di sebelah Arman. Gak usah sungkan. Kamu sekarang nyonya rumah juga. Walau aku masih di sini." Kata juga itu seperti bayangan, mengisyaratkan bahwa aku bukan yang utama. Sepanjang sarapan, Rani dan Arman lebih banyak bicara. Mereka nostalgia soal makanan favorit, tentang kebiasaan pagi, tentang bumbu yang cocok di lidah Arman. Dan aku hanya diam. Sesekali tersenyum kecil, menyuap nasi yang tak terasa rasanya. Hari pertama jadi istri, aku tidak memulai pagi dengan sarapan cinta, tapi dengan kenyataan bahwa aku hanya menempati piring yang dulu pernah dipakai orang lain. Dan lebih parahnya, sendoknya belum diganti. Malam itu, setelah hari yang panjang dan canggung, aku akhirnya memberanikan diri bicara pada Arman. Kami duduk berdua di ruang keluarga. Lampu temaram. TV menyala tanpa suara, tapi jantungku berdetak kencang. "Mas, soal kamar utama yang di lantai 2 itu, kita akan pindah ke sana, kan?" Arman menoleh, tersenyum pelan. "Belum, sayang. Kamar itu masih dipakai Rani buat sementara waktu. Ada dokumen-dokumen kerjaan dia di sana. Lagi pula kasurnya belum diganti." Aku diam, berusaha memahami. "Tapi kan, itu kamar utama rumah ini. Kamar Mas." "Iya, tapi nanti juga kita atur. Sementara kita nyaman dulu di kamar tamu, ya?" Aku mengangguk, meski hatiku terasa mengerut. Kamar tamu itu kecil. Tak ada lemari, tak ada cermin besar. Dan tidak terasa seperti ruang seorang istri baru. Keesokan harinya, aku naik ke lantai 2 diam-diam. Ingin melihat sendiri seperti apa kamar utama itu sekarang. Pintunya tertutup, tapi tidak terkunci. Ketika kubuka perlahan, aku terdiam. Kamarnya rapi, terang. Masih ada foto Arman dan Rani di atas meja kecil. Lemari pakaian setengah terbuka, dipenuhi baju perempuan. Bantalnya berdua. Spray dan dekorasinya masih sama seperti sebelum aku ada di rumah ini. Lalu aku mendengar langkah kaki. Rani muncul dari balik pintu kamar mandi. Ia memandangku sebentar, lalu tersenyum kecil. "Kamu masuk tanpa ketuk, Ran?" Aku salah tingkah. "Maaf, aku cuma mau lihat kamar." "Gak apa-apa, tapi lain kali ketuk dulu ya. Di rumah ini, kita tetap harus jaga sopan santun. Meskipun kamu sekarang istri Arman." Kalimatnya terdengar lembut, tapi isi hatinya menusuk. Aku turun ke lantai bawah dengan langkah pelan. Dan sejak itu, aku tahu, aku mungkin sudah sah jadi istri. Tapi rumah ini belum mengakui kehadiranku. Bahkan pintu utamanya pun masih dikunci orang lain. Sudah hampir 2 minggu aku tinggal di rumah itu. Secara hukum, aku istri. Tapi secara peran, aku belum benar-benar merasa punya kendali atas hidupku sendiri. Termasuk soal keuangan. Suatu pagi, saat sedang melipat pakaian, aku mendengar suara Arman dan Rani berbicara dari ruang kerja. "Transfer bulanan yang buat listrik udah aku kirim ke rekening kamu ya, Ran," kata Arman. "Iya, aku cek dulu nanti. Termasuk buat pembantu dan belanja mingguan ya, Mas?" "Iya, semuanya." Aku terdiam. Pembantu, belanja, listrik, uang belanja mingguan. Semuanya masih lewat Rani. Malamnya,
Aku mencoba bicara pelan dengan Arman. Mas, soal keuangan rumah ini, apa aku bisa mulai ikut bantu atur juga? Maksudku, supaya aku belajar juga peran sebagai istri. Arman menghela napas pendek, lalu menatapku dengan wajah tenang. Sayang, kamu belum tahu ritme rumah ini. Rani udah biasa pegang semua itu. Nanti kalau kamu udah terbiasa, baru aku alihkan pelan-pelan. Pelan-pelan. Kata itu terdengar seperti penundaan yang tak punya tanggal pasti. Besoknya, Rani memberikanku uang sebesar 100.000 rupiah. Ini buat kamu, kalau butuh jajan atau beli cemilan. Langsung bilang aja ke aku, ya, karena semua dana operasional rumah masih aku yang atur. Aku diam, terima uang itu, tapi tangan ini gemetar. Bukan karena jumlahnya, tapi karena caranya. Karena aku bukan diberi hak, aku diberi uang jajan. Dan malam itu, aku menangis di dalam kamar kecil kami. Arman tidur lebih dulu. Aku menatap atap, sambil bergumam dalam hati. Kenapa aku merasa seperti anak kos yang belum lunas bayar sewa? Padahal aku, istrinya. Pagi itu aku bangun lebih awal. Setelah beberapa hari hanya diam dan menunggu, hari ini aku ingin memasak sendiri untuk suamiku. Bukan untuk bersaing, tapi karena aku rindu merawat, dan karena aku merasa terlalu lama jadi penonton di rumah sendiri. Aku menyiapkan nasi hangat, telur balado, dan sayur asem. Masakan khas rumah yang dulu sering kubuat untuk almarhum ayahku. Di dapur aku bergerak pelan-pelan. Rani belum terlihat. Jadi aku pikir, ini waktuku. Sedikit ruang untuk jadi istri. Saat selesai menata piring di meja makan, Arman turun dari tangga. Wah, ini kamu yang masak. Wangi banget. Tumben ada telur balado. Aku tersenyum lega. Aku coba masak sendiri hari ini, Mas. Biar kamu gak bosen makanan warung. Terima kasih, sayang. Aku suka banget. Tapi hanya beberapa menit kemudian, Rani muncul dari arah dapur belakang. Dia berhenti di ambang pintu ruang makan. Matanya menyapu meja. Tatapannya tajam, senyumnya tipis. Masakannya beda ya hari ini. Siapa yang masak? Aku, Teh. Jawabku hati-hati. Oh, oke. Tapi kamu tahu kan, Arman gak begitu suka pedas? Telur balado itu kan pedas banget. Sama sayur asem. Asam lambungnya kadang naik. Arman menoleh ke Rani sejenak, lalu kembali menunduk makan. Tak bicara. Aku hanya diam. Rasa laparku hilang seketika. Rani duduk di seberang, mengambil teh. Lain kali mungkin bisa diskusi dulu ya sebelum masak. Biar gak mubazir juga. Kita gak bisa buang-buang bahan makanan. Kata-katanya sopan, tapi artinya jelas. Jangan terlalu percaya diri dulu. Aku mundur dari meja, masuk ke kamar, dan menangis tanpa suara. Aku hanya ingin memasak untuk suamiku. Tapi kenapa aku merasa seperti dituduh mencampuri rumah orang? Hari itu, aku sadar, di rumah ini, masakan yang kuletakkan di meja bisa dianggap pelanggaran. Dan cinta yang ingin kuberi harus minta izin dulu. Sejak hari aku mencoba masak untuk Arman, ada sesuatu yang berubah. Ia tidak marah, tidak juga menjauh secara terang-terangan. Tapi ia mulai lebih diam. Dan perlahan, kebiasaannya pun mulai berubah. Biasanya, setelah makan malam, kami duduk bersama sebentar di ruang keluarga. Bercerita, walau hanya 5 menit. Tapi sekarang, aku harus selesaikan laporan. Sayang, Rani bantu aku input data kemarin. Jadi sekalian lanjut. Begitu katanya. Dan malam itu, ia duduk di ruang kerja bersama Rani. Pintunya terbuka. Suaranya terdengar pelan. Kadang diselingi tawa kecil. Aku duduk di kamar tamu sendirian. Menatap langit-langit. Berusaha menepis rasa yang pelan-pelan muncul. Cemburu. Terpinggirkan. Dan dilupakan. Beberapa hari kemudian, hal itu jadi lebih sering. Mereka pergi belanja kebutuhan rumah berdua.
Pergi urus administrasi kontrak rumah bersama. Dan ketika aku bertanya, jawabannya selalu, Rani lebih tahu detailnya. Aku belum sempat jelasin semuanya ke kamu. Nanti, ya. Nanti. Kata itu sudah jadi tembok yang tak bisa kutembus. Puncaknya adalah saat akhir pekan. Aku bersiap ingin jalan keluar bersama Arman. Kupakai gamis biru muda dan jilbab senada, berharap bisa sekadar makan di luar. Menjadi pasangan seperti yang biasa kulihat di jalan-jalan. Tapi saat kutanya, Arman berkata, "Aku udah janji sama Rani. Sayang, mau bantu dia ambil barang di rumah kontrakannya yang lama." Aku terdiam. "Kamu bisa ikut kalau mau," katanya cepat. Tapi aku tahu, itu bukan ajakan. Itu pernyataan basa-basi. Dan akhirnya aku jawab, "Enggak usah, Mas. Aku di rumah aja." Hari itu, aku menutup pintu kamar, duduk di pojok kasur, dan menatap pantulan diriku di cermin kecil. Apa aku cuma pengganti? Atau lebih buruk, pelengkap cerita lama yang belum selesai? Minggu itu terasa lebih dingin. Bukan karena cuaca, tapi karena aku mulai menyadari satu hal yang tak bisa kuabaikan lagi. Bukan aku yang membuat keputusan sebagai istri, tapi Rani. Semuanya bermula dari obrolan ringan saat makan malam. "Ran," kata Arman, "besok bantu aku cek cicilan mobil ya. Aku bingung transfernya." Aku mengangkat kepala. Refleks. "Mas, kalau soal keuangan, aku juga bisa bantu." Tapi Rani langsung menyahut cepat. "Biar aku aja, Rania. Soalnya aku yang dulu urus semua dokumen leasingnya. Daripada kamu bingung, nanti malah salah angka." Kata-katanya masih lembut, tapi terdengar seperti keputusan final. Arman tidak menengahi. Ia hanya diam, lalu lanjut makan. Hari berikutnya, aku iseng membuka aplikasi mobile banking Arman saat kami sedang duduk bersama. Ia memberiku akses beberapa waktu lalu. Dan di sana kulihat, banyak transaksi masih mengarah ke rekening atas nama Rani. Pembayaran ini, pembayaran itu, bahkan biaya renovasi kecil rumah. Hatiku tercekat. Aku coba bertanya, "Mas, kenapa masih banyak transaksi ke Teh Rani? Apa semuanya belum dialihkan?" Arman tersenyum, lalu berkata, "Dia lebih ngerti arus kasnya. Kamu kan belum tahu kondisi keuangan penuh rumah ini." "Belum tahu. Padahal aku tinggal di sini. Padahal aku istrinya. Padahal aku ingin belajar, bukan sekadar menerima sisa." Sore harinya, aku menemukan Rani sedang berbicara di telepon sambil memegang map keuangan. Iya, semua data keuangan Arman masih aku yang pegang. Rania MAH, belum ngerti detailnya. Kalimat itu memang ditujukan ke orang lain. Tapi bagiku, itu pernyataan bahwa aku bukan siapa-siapa. Malamnya aku bicara pada Arman lagi, dengan suara yang lebih tegas. "Mas, aku mohon, beri aku ruang buat jadi istrimu sepenuhnya. Bukan hanya secara status, tapi juga kepercayaan." Tapi Arman hanya terdiam, lalu menjawab pelan, "Nanti kita atur ya, sayang. Satu-satu dulu." Dan untuk kesekian kalinya, "nanti" jadi jawaban dari luka yang harus kutelan sendiri. Hari itu rumah ramai. Arman bilang ada 2 tamu rekan kerja yang mau mampir makan siang. Ini pertama kalinya rumah kami kedatangan orang luar sejak aku menikah. Aku semangat. Akhirnya, bisa menyambut orang sebagai istri Arman. Aku sudah siapkan baju terbaik, gamis navy dan jilbab senada. Kupikir, mungkin ini waktuku. Mungkin hari ini, aku akan diperkenalkan sebagai istri. Tapi pagi itu, Rani sudah sibuk di dapur duluan. Tangan cekatan, bahan belanjaan lengkap. Aku berdiri di sampingnya, menawarkan diri. "Teh, aku bantu masak ya?" "Oh, gak usah repot, Rania. Ini resep yang biasa aku pakai dulu kalau ada kolega Arman datang. Takutnya kalau kamu masak beda, mereka gak cocok." Aku mengangguk, meskipun dalam hati mulai sesak. "Kalau gitu aku bantu bersihin dulu aja ya."
Nah, itu boleh. Dapur belakang belum dipel. Dan tolong cuci semua piring kotor di bak ya. Biar pas tamu datang, dapur udah kinclong. Dan begitulah. Hari itu aku sibuk menyapu, mengepel, mencuci. Sementara dari ruang tamu, terdengar suara Rani menyambut tamu. Silakan duduk. Pak, maaf rumahnya sederhana. Saya yang masih bantu-bantu Arman urus rumah. Soalnya Rania masih belum terbiasa. Hatiku mencelos. Namaku disebut, tapi bukan sebagai istri, melainkan sebagai orang yang belum terbiasa. Aku mengintip sebentar dari celah dapur. Tampak Rani menuangkan teh, tersenyum sopan, menjelaskan renovasi rumah, bercerita soal rutinitas Arman. Dan Arman duduk di sampingnya, tersenyum kecil, sesekali mengangguk. Aku berdiri mematung, tangan masih basah oleh air sabun. Hari itu, aku tidak dikenalkan, tidak dipanggil, tidak dianggap. Aku hanya ada di balik dapur. Dan malamnya, saat rumah sepi, aku duduk di lantai kamar. Apa ini peranku sekarang? Tangan yang mencuci, kaki yang membersihkan. Tapi wajahku tak pernah muncul di hadapan tamu. Bahkan ketika aku adalah istrinya. Hari itu hujan turun sejak pagi. Arman pergi kerja. Aku beres-beres rumah seperti biasa. Rani terlihat sibuk di ruang tamu, berbicara di telepon. Aku tak berniat menguping. Sampai langkah kakiku tertahan saat mendengar namaku disebut. Iya, aku masih tinggal di sini kok. Gak, dia belum pergi. Masih betah. Mungkin. Rania? Ya ampun. Dia baik sih. Tapi kelihatan banget gak ngerti cara ngurus Arman. Masih polos. Masih bingung harus gimana. Lagian, dia juga belum tentu tahan lama. Aku berdiri di balik dinding. Tangan menggenggam sapu erat-erat. Suara Rani terdengar jelas. Dia pikir jadi istri itu cukup modal manis dan diam. Arman itu terlalu lemah buat nolak permintaan orang. Makanya dia nikah. Tapi ya, cepat atau lambat, anak itu bakal lelah sendiri. Aku gak perlu usir. Dia bakal keluar sendiri nanti. Tinggal tunggu waktu. Aku menutup mulut, menahan napas. Suara hujan di luar seperti hilang. Yang tersisa hanyalah suara kalimat itu. Dia bakal keluar sendiri nanti. Aku mundur pelan, kembali ke kamar. Duduk di lantai, memeluk lututku. Hatiku hancur. Bukan karena dikhianati secara terang-terangan, tapi karena disingkirkan dengan cara halus. Tanpa harus disentuh, tanpa harus diteriaki. Malamnya aku mencoba bicara ke Arman. Mas, kamu tahu gak, kalau Teh Rani bilang aku cuma akan lelah sendiri dan pergi. Arman menoleh, kaget. Apa maksudmu? Dari mana kamu dengar itu? Aku dengar sendiri, Mas. Dia bicara ke temannya. Katanya, aku ini cuma sementara. Arman menghela napas. Lalu, seperti biasa, menjawab pelan. Sayang, kamu terlalu sensitif. Mungkin kamu salah dengar. Rani gak seburuk itu. Dan malam itu, aku sadar. Kadang, musuh bukan hanya mereka yang menyerang, tapi juga mereka yang tidak membelamu saat kamu diserang. Malam itu hujan masih turun. Udara di kamar terasa dingin, bukan karena cuaca, tapi karena hati yang sudah terlalu sering digantung dalam kata, sabar. Setelah aku ceritakan semuanya, tentang Rani yang menyebutku sebagai perekat sementara, tentang rasa terasing di rumah sendiri, Arman hanya memandangku lama, lalu berkata, sayang, aku tahu ini berat buat kamu, tapi aku mohon, bersabarlah, Rani juga butuh waktu. Semua ini cuma sementara. Nanti juga selesai. Sementara. Nanti. Dua kata yang paling sering kupeluk saat malam mulai terasa panjang. Aku menatap mata Arman. Pelan-pelan. Mas, maaf. Tapi aku mau tahu. Sebenarnya aku ini istrimu. Atau tamu sementara yang kamu harapkan bisa bertahan? Arman terlihat terkejut. Tapi aku tak mundur.
Aku tinggal di kamar sempit, makan tanpa suara, tidak tahu urusan rumah, tidak diikut-sertakan dalam keputusan, dan bahkan harus mendengar bahwa aku cuma akan lelah sendiri dan pergi. Aku gak minta dimanjakan, aku cuma minta diperjuangkan, diperlakukan seperti istri, bukan cadangan. Arman menunduk, tangannya meremas lututnya sendiri, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ia benar-benar tak bisa menjawab apa-apa. Aku juga bingung. Rani sudah lama di sini. Dia tahu banyak. Aku gak tega usir dia begitu saja. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Aku tidak minta dia diusir, Mas. Aku cuma minta tempatku diakui. Tapi kalau aku harus terus mengalah, aku takut aku akan pergi bukan karena lelah, tapi karena gak dihargai sejak awal. Malam itu kami tidur saling membelakangi. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak menangis karena sedih. Tapi karena aku akhirnya punya keberanian untuk bertanya, apakah aku layak diperjuangkan? Atau cuma diminta diam, supaya tidak ribut? Hari itu aku bangun pagi seperti biasa, merapikan tempat tidur, menyapu sedikit halaman, dan mencuci gelas yang Rani tinggalkan semalam. Arman sudah bersiap kerja. Seperti biasa hanya menyapaku singkat. Pamit dulu ya, sayang. Aku menjawab pelan, senyum tipis, lalu menutup pintu setelahnya. Dan 15 menit kemudian, aku pergi, tanpa kabar, tanpa pesan. Aku tidak lari, tidak pergi jauh. Aku hanya menumpang di rumah temanku yang tinggal beberapa blok dari situ. Aku hanya ingin tahu, jika aku tidak ada, adakah yang sadar bahwa aku selama ini hadir? Jam makan siang, aku tahu Arman sudah pulang. Dia tidak melihatku di rumah. Mungkin awalnya berpikir aku sedang di dapur, atau di kamar, atau di minimarket depan rumah. Tapi 1 jam, 2 jam, 3 jam berlalu, dan ponselku tidak berdering. Menjelang maghrib, barulah ada pesan masuk. Rania, kamu di mana? Kamu pergi gak bilang? Aku cari kamu dari tadi. Rani juga bingung. Dia pikir kamu keluar bentar aja. Aku hanya membaca, tidak langsung membalas. Karena saat itu, aku ingin tahu, apa yang membuat Arman panik? Karena takut kehilanganku, atau takut kehilangan kendali atas keadaan? Malamnya, ponsel berdering. Aku angkat. Suara Arman terdengar resah. Rania, kamu di mana? Kenapa kamu pergi gitu aja? Aku diam sejenak, lalu menjawab pelan. Mas, kalau aku gak ada sehari aja kamu bingung, berarti aku masih punya arti. Tapi kalau kamu bingung bukan karena aku, tapi karena keadaan gak nyaman tanpa aku, berarti aku cuma pengisi ruang kosong yang kamu buat sendiri. Arman terdiam. Suaranya pelan. Kamu salah paham, sayang. Aku gak salah paham, Mas. Aku cuma diam selama ini. Dan diamku bukan tanda aku gak tahu. Tapi karena aku lihat siapa yang bergerak duluan waktu aku gak ada. Malam itu, aku tidur di tempat lain. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit tenang. Karena akhirnya, aku tahu, kadang, 1 hari pergi, lebih membuat orang sadar daripada 1000 hari diam. Pagi itu, ponselku kembali berdering. Bukan pesan, tapi panggilan. Dan kali ini, Arman yang menelepon. Dengan suara yang pelan, nyaris ragu, tapi penuh permintaan. Ran, maafin aku. Aku sadar aku salah. Aku terlalu diam. Terlalu banyak membiarkan kamu merasa sendirian di rumah yang seharusnya kamu miliki. Aku hanya diam sejenak, lalu menjawab, apa Mas bilang begini karena aku pergi? Atau karena Mas benar-benar sadar? Karena aku sadar, katanya cepat, dan aku mau kamu pulang. Siangnya, Arman menjemputku sendiri, tanpa Rani, tanpa penjelasan basa-basi. Di mobil, kami tak banyak bicara, tapi saat masuk rumah, aku lihat wajah Rani berubah. Sedikit tegang,
walau tetap dengan senyum kecilnya. Kamu pulang juga akhirnya, katanya datar. Aku kira kamu lelah dan pergi sendiri. Aku menatapnya, lalu berkata pelan, saya memang lelah, tapi belum selesai. Malam harinya, Arman menemuiku di kamar tamu. Mulai besok, aku mau kita pindah ke kamar utama, katanya tegas. Aku menoleh cepat, tapi bukannya kamar itu. Akan aku rapikan. Rani bisa pindah ke kamar lantai bawah. Itu juga harusnya sudah dari dulu. Aku yang salah. Keesokan harinya, saat Rani mendapati kamarnya dibereskan dan koper kecilnya dipindahkan, ia bertanya, ini maksudnya apa? Aku yang minta, kata Arman singkat. Mulai sekarang, Rania yang menempati kamar utama. Dia istri aku sekarang. Aku tak tahu kapan terakhir kali wajah Rani terlihat sekaku itu. Ia tidak membantah, tidak langsung marah, tapi ia mengangguk. Dan sejak hari itu, ia tidak lagi tersenyum padaku. Dan malam itu, saat aku akhirnya menata baju di lemari yang selama ini tertutup, aku menangis pelan. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, meski terlambat, aku merasa diakui. Bukan sebagai pengganti, tapi sebagai istri. Sejak hari aku pindah ke kamar utama, Rani tak lagi banyak bicara. Ia tidak lagi menyapa pagi hari, tidak lagi menyiapkan teh sore seperti biasa, dan tidak lagi menyela saat aku bicara dengan Arman. Tapi justru karena diam itulah, aku merasa lebih tertekan. Suatu hari, aku mendapati handukku yang biasanya digantung di kamar mandi hilang. Deterjenku di laundry juga berubah. Sendal kamarku pakai, basah kuyup di pojokan halaman belakang. Awalnya aku berpikir ini hanya kebetulan. Tapi ketika aku menanyakan pada Mbak Asih, pembantu rumah tangga, jawabannya membuatku terpaku. Bu Rani yang minta pindahkan semuanya. Bu, katanya itu area dia dulu, dan dia belum terbiasa diganggu. Aku tidak menanggapi. Aku hanya tersenyum. Tapi dalam hati aku tahu, diamnya Rani bukan tanda dia menerima, tapi tanda dia mulai bergerak, dalam cara yang tak terlihat. Suatu malam, Arman pulang lebih malam dari biasanya. Aku menunggunya di ruang makan. Makanan sudah dingin, tapi saat ia masuk, ia terlihat lelah dan gelisah. Aku habis debat sama Rani, katanya tiba-tiba. Dia bilang kamu sengaja mau singkirkan dia perlahan-lahan. Aku terdiam. Mas, aku cuma menjalankan peran yang seharusnya jadi milikku sejak awal. Kalau itu dianggap menyingkirkan, maka selama ini yang aku lakukan cuma berdiri di tempatku sendiri. Malam itu, Arman tidak menjawab. Ia hanya menghela napas, dan akhirnya berkata, aku di tengah, Ran. Aku juga bingung. Dan kalimat itu menamparku diam-diam. Mas bukan di tengah. Mas sudah punya satu istri sekarang. Dan Mas harus tahu, diamnya Mas bisa lebih melukai daripada sikap Rani yang terang-terangan. Hari-hari berikutnya, suasana rumah jadi aneh. Tidak ada teriakan, tidak ada adu mulut, tapi semua bergerak dalam senyap. Dan aku tahu, perang paling menyakitkan bukan yang bersuara, tapi yang diselimuti senyum palsu, sapaan datar, dan langkah-langkah kecil yang disengaja untuk menyudutkan. Hari itu aku sedang merapikan lemari kecil di ruang kerja Arman. Lemari itu jarang dibuka. Katanya hanya berisi dokumen lama. Aku tak berniat mencari apapun, hanya ingin membersihkan. Tapi saat menarik laci bagian bawah yang agak macet, aku melihat satu map lusuh. Dan di dalamnya, beberapa kertas tulisan tangan yang mulai menguning. Di antara kertas-kertas itu, ada satu yang langsung membuat jantungku berdegup. Surat dari Rani, ditujukan untuk Arman. Ditulis setahun sebelum pernikahan kami. Dengan tangan gemetar, aku membaca pelan. Aku tahu kita sudah tidak bisa lagi bersama seperti dulu. Tapi kamu dan aku tahu, perpisahan ini bukan karena aku berhenti mencintaimu. Aku hanya tidak tahan dengan keluargamu, tekanan dari orang tuamu, dan ekspektasi yang tak pernah selesai. Kita berpisah bukan karena kita selesai, tapi karena kita kelelahan.
Tapi kalau kamu menikah lagi, biarkan aku tetap di sisimu. Bukan sebagai istri, tapi sebagai bagian yang belum bisa kamu lepaskan. Tanganku gemetar. Biarkan aku tetap di sisimu. Bukan sebagai istri, tapi sebagai bagian yang belum bisa kamu lepaskan. Kalimat itu menggema di kepalaku. Dan semua mulai masuk akal. Kenapa Arman tak pernah benar-benar memisahkan kami? Kenapa Rani masih memegang semua urusan rumah? Kenapa aku selalu merasa seperti tamu? Karena aku memang hadir di antara dua orang yang belum selesai, tapi tak berani saling kembali. Malamnya aku menunggu Arman pulang. Kertas itu kutaruh di meja, tidak kusembunyikan. Saat ia masuk kamar, ia melihat surat itu, dan wajahnya langsung berubah. Kamu nemu ini dari mana? Laci bawah. Tertinggal, Mas. Ia tidak menjawab. Mas, suaraku pelan. Aku menikah bukan untuk menjadi pengganti. Dan aku tidak ingin hidup bersama dengan masa lalu yang masih kamu peluk, bahkan dalam diam. Kalau kamu masih belum selesai dengan Rani, maka biarkan aku yang pergi. Arman terlihat kaget, tapi kali ini, dia tidak langsung membantah. Dan dari diamnya, aku tahu. Yang paling menyakitkan dari sebuah rumah tangga, bukan ketika diceraikan, tapi ketika ditinggalkan dalam perasaan. Meski masih tinggal di rumah yang sama. Malam itu, setelah membaca surat lama Rani, dan melihat diam Arman yang tak menyangkal apa-apa, aku merasa satu hal yang selama ini kupaksakan mulai retak. Harga diriku. Aku bukan perempuan lemah, tapi aku juga bukan seseorang yang mau bertahan. Kalau hanya untuk jadi pengisi kekosongan dalam cinta orang lain. Pagi harinya, aku mulai mengemasi barang-barangku. Perlahan, tanpa suara. Bukan karena ingin membuat drama, tapi karena aku tahu, kadang satu-satunya cara menjaga diri adalah dengan pergi. Kususun baju dalam koper kecil. Kuturunkan foto pernikahan dari dinding. Dan kutatap untuk terakhir kali cermin yang sudah terlalu sering memantulkan wajah lelahku. Saat aku keluar dari kamar, Rani berdiri di ujung tangga. Matanya menatap koper di tanganku. Ia mendekat perlahan. Suaranya pelan, tapi tegas. Kamu mau kemana? Pergi, jawabku singkat. Aku tidak mau tinggal di antara dua orang yang belum saling selesai. Rani menatapku lama. Lalu untuk pertama kalinya, suaranya terdengar retak. Jangan pergi. Aku terdiam. Itu bukan kalimat yang pernah kubayangkan keluar dari bibir Rani. Kamu salah, Rania. Arman memang belum berani jujur. Tapi kamu satu-satunya yang gak menyerah atas cintanya. Aku dulu menyerah. Aku yang minta cerai. Aku yang lari. Tapi kamu bertahan sejauh ini. Aku menatapnya, bingung, heran, campur aduk. Kenapa kamu yang malah tahan aku? Bukannya selama ini kamu yang ingin aku pergi. Aku hanya ingin tahu seberapa kuat kamu. Dan sekarang aku tahu, kamu lebih kuat dari yang aku kira. Rani menunduk, lalu berkata pelan, Arman itu rumit. Tapi dia lebih butuh kamu daripada yang dia sadari. Dan aku sudah saatnya pergi. Hari itu, koperku tetap ada di ruang tamu. Tapi bukan aku yang membawanya. Untuk pertama kalinya, Rani mengemas barang-barangnya sendiri. Dan sebelum ia menutup pintu kamarnya, ia menoleh ke arahku. Selamat tinggal, Rania. Rumah ini, sekarang milikmu. Pagi itu rumah terasa hampa. Tak ada aroma masakan dari dapur. Tak ada suara langkah kaki atau lantunan suara Rani membaca berita dari ponselnya. Arman turun dari kamar dan langsung bertanya, Rani kemana? Aku menoleh perlahan dari meja makan. Dia pergi. Tadi malam dia kemas barangnya sendiri. Dan dia titip pesan. Sekarang giliran Rania yang isi rumah ini. Wajah Arman seketika berubah. Bingung, canggung, dan sedikit panik. Kenapa dia gak bilang ke aku? Kenapa kamu gak tahan dia? Aku menatapnya tajam. Karena aku sudah cukup lama bertahan.
Bahkan ketika kamu sendiri gak pernah benar-benar berdiri untukku. Hari itu, Arman lebih banyak diam. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong. Sesekali memegang ponselnya, entah ingin menghubungi Rani atau hanya kebingungan. Aku tidak menawarkan apapun, tidak juga menenangkan. Karena untuk pertama kalinya, aku ingin dia merasakan sendiri betapa sunyinya rumah yang tidak dijaga dengan keberanian. Malamnya, saat aku hendak tidur, Arman masuk ke kamar. Ia duduk di pinggir ranjang, lalu menatapku. "Rania, aku takut." Aku menoleh, kaget, takut. Iya, dulu aku pikir Rani gak akan pernah pergi. Dan kamu akan terus sabar. Tapi ternyata, semuanya bisa berubah. Aku takut kamu juga akan hilang kalau aku terus begini. Aku menatapnya, tenang, lalu menjawab, "Aku gak butuh kamu takut, Mas. Aku butuh kamu yakin. Yakin siapa yang kamu pilih. Yakin siapa yang kamu perjuangkan." Ia diam, lalu menunduk. "Ajari aku jadi suami yang gak cuma hadir, tapi juga berani." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, Arman menggenggam tanganku bukan karena kewajiban, tapi karena pilihan. Hari-hari setelah kepergian Rani berjalan dengan lebih hening. Bukan hening karena tegang, tapi karena akhirnya ada ruang untuk bernapas. Arman mulai berubah. Setiap pagi ia kini menatap mataku penuh. Bukan sekadar basa-basi. Ia mulai bertanya, apa aku sudah makan? Apa aku butuh sesuatu? Dan bahkan menyiapkan teh hangat untukku. Hal kecil yang dulu tak pernah terpikir olehnya. Ia juga mulai memindahkan semua kendali rumah ke tanganku. Kartu belanja, rekening bersama, bahkan urusan pembantu. "Kamu yang atur semuanya, sayang," katanya suatu pagi. "Sekarang ini rumahmu, dan aku cuma mau jadi bagian dari hidup kamu. Bukan kamu yang masuk ke hidupku." Aku tersenyum pelan. "Terima kasih, Mas." Tapi di balik senyum itu, ada sesuatu yang belum bisa hilang sepenuhnya. Malam itu, saat kami duduk di beranda, Arman tiba-tiba berkata, "Aku kadang berharap aku bisa putar waktu, supaya kamu gak harus terluka sejauh ini." Aku menoleh, pelan. "Tapi waktu gak bisa diputar, Mas. Yang bisa dilakukan cuma membuktikan apakah semua luka itu layak untuk sembuh, atau cuma jadi bekas yang diam-diam terus nyakitin." Ia mengangguk pelan. "Kamu masih sakit, ya?" Aku tersenyum. "Bukan, masih, Mas. Tapi aku sedang sembuh. Dan proses sembuh itu gak bisa dipaksa cepat. Apalagi kalau dulu yang luka dibiarkan terlalu lama sendiri." Sejak hari itu, Arman tak pernah lagi membahas masa lalu. Ia tak menyebut nama Rani, tidak juga memberi alasan untuk apa yang dulu ia diamkan. Ia hanya terus mencoba hadir dalam caranya sendiri, dan aku pun tidak lagi menuntut terlalu banyak. Karena kadang, cinta bukan soal siapa yang sempurna, tapi siapa yang berani memperbaiki. Pagi itu aku merasa tubuhku aneh, mual ringan yang tak biasa, pusing ringan saat bangun tidur, dan rasa cepat lelah yang tak pernah kualami sebelumnya. Awalnya aku kira karena kurang istirahat, tapi ada firasat di hati yang berbeda. Saat 2 garis merah muncul di alat tes kehamilan, tanganku gemetar. Aku hamil. Aku benar-benar mengandung buah hati dari pernikahan ini. Dan bukannya langsung tersenyum bahagia. Air mataku justru mengalir tanpa suara. Arman melihatku berdiri lama di kamar mandi. Ia mengetuk pintu perlahan. "Kamu kenapa, sayang?" Aku membuka pintu. Mataku sembab. Tanganku menunjukkan tes pack itu. "Aku hamil." Arman menatapku dengan mata membesar. Lalu perlahan, ia tersenyum dan memelukku. "Masya Allah, Alhamdulillah." Akhirnya, pelukannya erat. Tapi hatiku dingin. Beberapa hari kemudian, Arman mulai sibuk menyiapkan kamar bayi, membeli buku-buku parenting, bahkan mulai menyusun rencana keuangan baru.
Tapi aku hanya duduk diam, mengelus perutku yang masih datar. Maaf ya, Nak, Ibu belum bisa sepenuhnya bahagia. Bukan karena kamu, tapi karena Ibu takut. Aku takut kembali sendirian. Takut kalau perhatian ini hanya sementara. Takut kalau luka lama akan kembali muncul saat aku sedang rapuh. Dan lebih dari itu, aku takut. Aku tidak tahu bagaimana menjadi ibu. Jika selama ini aku belum pernah benar-benar merasa jadi istri yang utuh. Malam itu, Arman memelukku dalam tidur. Tangannya melingkar di pinggangku. Kamu tenang aja ya. Aku janji, kali ini aku akan jagain semuanya sejak awal. Aku ingin percaya. Tapi luka tak bisa disembuhkan hanya dengan janji. Karena aku tahu, terkadang, bahagia datang bersamaan dengan rasa takut. Apalagi jika kamu pernah hidup terlalu lama dalam ketidakpastian. Malam itu hujan turun perlahan. Angin menggesek daun jendela, dan kamar terasa sepi. Terlalu sepi. Aku terbangun. Pelan-pelan. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena kecemasan yang tak punya bentuk. Perutku belum terlalu besar, tapi hati ini sudah terasa sesak. Ku peluk bantal di sampingku. Arman tak ada. Ku tatap jam dinding. Hampir pukul 1.30 pagi. Aku bangkit, keluar kamar tanpa suara. Langkahku pelan, melewati lorong rumah yang remang. Dan saat itu, dari ruang kerja yang pintunya sedikit terbuka, aku mendengar suara yang membuatku berhenti melangkah. Ya Allah! Maafkan aku yang dulu terlalu diam. Aku bukan suami yang baik. Aku biarkan dia terluka terlalu lama. Tapi sekarang, ya Rab, tolong jagain Rania. Jagain anak kami. Jangan ambil mereka dariku. Karena aku belum selesai belajar memperbaiki semuanya. Suaranya pelan, bergetar. Dan untuk pertama kalinya, aku dengar Arman berdoa sambil menangis. Bukan karena kesedihan, tapi karena penyesalan. Aku menutup mulut, menahan isak. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan karena sakit, tapi karena akhirnya ada yang berdoa untukku. Di saat aku bahkan lupa berdoa untuk diriku sendiri. Keesokan paginya, Arman pura-pura biasa. Ia tetap menghidangkan teh hangat, tetap menyapa dengan ciuman di kening. Dan aku hanya menatapnya. Lalu berkata pelan, terima kasih sudah mulai mencintai dengan cara yang benar. Bukan dengan diam, tapi dengan doa. Ia menoleh, tersenyum kecil. Aku masih belajar, Ran. Tapi kali ini, aku gak akan belajar sendirian. Hari itu langit cerah. Setelah 9 bulan penuh ujian batin, tangis, ragu, dan perlahan belajar percaya. Akhirnya aku sampai di ruang bersalin. Ditemani Arman yang tak pernah lepas dari sisiku. Tanganku menggenggam erat lengan bajunya. Sakitnya luar biasa, tapi jauh lebih ringan dibanding semua luka hati yang pernah kulalui sebelumnya. Dan ketika suara tangis itu terdengar, aku ikut menangis. Bukan karena nyeri, tapi karena rasa syukur yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Selamat datang, Nak. Kamu datang di dunia ini membawa jawaban yang selama ini ibu cari. Arman mencium keningku sambil menahan air mata. Kamu hebat, Ran. Kamu lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan. Aku hanya tersenyum. Lelah, tapi penuh. Beberapa hari setelahnya, rumah kami terasa berbeda. Tak ada lagi bayang-bayang lama. Tak ada lagi penyesalan yang mendominasi. Rani tidak pernah kembali. Tapi sebelum ia benar-benar pergi, ia meninggalkan sepucuk surat. Terima kasih sudah menggantikan aku. Bukan sebagai bayangan, tapi sebagai terang yang tidak pernah bisa aku berikan dulu. Dan dari sana, aku tahu, memaafkan masa lalu tidak selalu berarti berdamai dengannya. Tapi cukup mengizinkan diriku untuk hidup tanpa bayangannya. Sekarang, aku dan Arman memang tidak sempurna. Kami masih belajar jadi orang tua, masih belajar mendengarkan tanpa menyela, membantu tanpa mengatur, dan mencintai tanpa menyakiti. Tapi setidaknya, kami belajar bersama. Dan untukku,
Itulah rumah yang sebenarnya. Kadang, kita tidak bisa memilih dari mana cinta itu datang. Kita hanya bisa memilih, apakah kita ingin bertahan, atau menyerah ketika luka datang bersamaan dengan cinta. Rania bukan perempuan sempurna, tapi ia tidak pernah meminta yang berlebihan. Ia hanya ingin dicintai dengan adil, dihargai dengan wajar, dan ditempatkan di posisi yang seharusnya. Dan setelah semua luka, semua diam yang ia telan, semua air mata yang ia sembunyikan di balik pintu kamar kecil, akhirnya ia disambut bukan dengan janji, tapi dengan keberanian. Keberanian Arman untuk berubah, dan keberanian Rania untuk tetap tinggal. Karena pada akhirnya, rumah bukan soal dinding dan atap, tapi tentang siapa yang mau memperjuangkanmu tetap berada di dalamnya. Halo Bunda, terima kasih sudah menyaksikan kisah ini sampai akhir. Semoga cerita Rania bisa menjadi cermin bagi kita semua, bahwa menjadi kuat tidak selalu berarti keras. Kadang cukup dengan tetap memilih bertahan, meski hati ingin lari. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, untuk kisah-kisah berikutnya yang lebih dalam, lebih dekat, dan lebih penuh makna. Tulip.